Halo, ini adalah Saintia Komedium Menjawab bersama saya Irfan Kartawirya. Ini adalah video yang berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan kamu yang udah masuk di akun Twitter saya @irfankarta dengan hashtag Tanya Saikom. Pertanyaannya makin banyak, sorry udah lama nggak kejawab. Umumnya sih karena saya nggak tahu jawabannya. Kita mulai aja dengan pertanyaan pertama untuk episode kali ini. Oke, pertanyaannya adalah, Pak, kenapa sampo nggak dijual dalam kemasan isi ulang kayak sabun cair? Kan sayang botolnya tiap habis beli baru. Iya juga ya, kenapa nggak gitu ya? Kalau sabun ada isi ulangnya, tapi kalau sampo kok nggak ada. Saya menduga ini karena desain botol sampo. Desain botol sampo kalau kita perhatikan itu lubangnya kecil biasanya. Bukan lubang tempat keluar kalau kita kucurin gitu, enggak. Kalau itu memang kecil semuanya. Cuma kalau kita coba buka tutupnya, itu botol sampo itu lehernya dan lubang inletnya itu kecil, sehingga tidak ideal untuk diisi ulang. Karena kalau diisi ulang, misalnya dari pouch kita gunting ujungnya terus kita tuangin, itu kemungkinan besar akan bleber-bleber. Beda sama sabun ya, kalau sabun apalagi yang pompa, itu kan kalau kita buka agak gede ya, sehingga kalau kita tuangin bersih masuknya. Nah pertanyaannya mungkin kita bisa extend, kenapa kok botol sampo itu lubangnya kecil? Kenapa nggak dibikin gede? Ini lagi-lagi balik ke cara pemakaian. Sampo, ini menurut data yang saya dapat dari riset, googling maksudnya, uh, pemakaian rata-rata per orang per pemakaian itu sekitar 4-6 mili ya yang dikucurin di tangan. Kalau kalian sampo itu kan area pemakaiannya kan nggak terlalu gede ya, cuman segini gitu, meskipun rambutnya panjang tetap yang disampoin kan segini ya. Nah itu antara 4-6 mili. Sementara sabun itu karena area pemakaiannya jauh lebih luas, itu rata-rata antara 10-12 mili per orang per pemakaian. Sabun cair nih ya, kalau sabun batangan kan lain. Sehingga kita bisa lihat bahwa memang karena pemakaiannya kecil, lubangnya pun dibikin kecil. Karena lubangnya kecil, kita nggak dibikinin isi ulangnya. Karena kalau dibikinin isi ulangnya nanti bleber. Pak, di lagu Nina Bobo, pengalaman buruk apakah yang dialami nyamuk sehingga dia sangat benci orang yang tidak bobo? Ya kalau kita dengar ya di lagu Nina Bobo itu ada ancaman di ujungnya. Nina Bobo kalau tidak bobo digigit nyamuk. Ini apakah nyamuk segitu bencinya sama orang yang tidak bobo? Agak aneh kalau saya ngomong bobo. Tidur ya maksudnya. Eh, Ternyata ada alasan ilmiah kenapa nyamuk itu tidak suka. Bukan tidak suka sih sebenarnya. Lebih mudah menggigit orang yang tidak tidur. Ada beberapa alasannya. Saya coba cari. Saya buka dulu referensinya. Referensi asik. Oke, bagaimana nyamuk menemukan target untuk digigit? Ini yang penting. Dan ternyata salah satu cara untuk nyamuk mendapatkan target atau mencari targetnya adalah dengan beberapa sensor. Sensor pertama adalah sensor aroma kimia atau sensor kimia sih sebetulnya, tapi kemudian dilacak oleh nyamuk sebagai aroma. Dan manusia itu rata-rata mengeluarkan 300 jenis bahan kimia dari kulitnya yang menghasilkan aroma. Dan ini dideteksi oleh nyamuk dengan sangat baik. Masalahnya adalah kita menghasilkan aroma tersebut dengan lebih aktif kalau kita aktif bergerak. Artinya apa? Tidak tidur. Nah, kalau kita tidak tidur, aroma yang kita hasilkan, senyawa kimia yang kita hasilkan, itu lebih mudah dideteksi oleh nyamuk. Apalagi kalau kita berkeringat misalnya. Lalu yang kedua, nyamuk juga mendeteksi karbon dioksida yang dihasilkan dari pernafasan kita. Sekali lagi, pernafasan kita akan menjadi lebih cepat, akan menjadi lebih banyak karbon dioksida yang dihasilkan kalau kita tidak tidur. Kalau kita tidur, pernafasan kita melambat, jumlah karbon dioksida yang dihasilkan juga melambat. Nah, yang juga penting adalah sensor panas. Nah, tubuh manusia itu punya panas tubuh dan itu juga dideteksi oleh nyamuk. Jadi, kalau kita tidur, relatif suhu tubuh kita agak turun sedikit dan karena itu kita agak lebih sulit dideteksi oleh nyamuk. Jadi, tidur itu adalah salah satu bentuk pertahanan kita dari gigitan nyamuk sebetulnya. Karena kalau kita tidak tidur, ternyata kita lebih mudah untuk digigit nyamuk. Pak, gimana caranya cewek yang nyapunya nggak bersih bisa dapat suami berewokan? Nah ini unik ya. Kalau ditanya gimana caranya dapat suami berewokan,
ya jangan tanya ke saya, karena saya tidak mencari suami tentu saja, dan setiap orang punya cara sendiri untuk mencari jodohnya. Tapi kalau pertanyaannya kita rubah sedikit, apakah ada korelasi antara cewek yang nyapunya nggak bersih dengan dapat suami berewokan? Nah, ini mungkin ada dasar ilmiahnya. Saya jadi ingat ada sebuah riset yang dilakukan di University of Western Australia tahun 2015 kalau saya nggak salah. Ini sudah dipublikasikan di Evolution and Human Behavior Journal. Di sana peneliti mempelajari 154 spesies primata dan melihat bagaimana hubungan antara feature-feature standout, ya, maksudnya feature-feature tubuh yang menonjol pada spesies jantan itu berpengaruh terhadap pilihan spesies perempuannya, spesies betinanya. Dan primata ini yang dipelajari ya, jadi mungkin termasuk kita manusia. Dan ternyata memang ada korelasi antara feature standout dengan ketertarikan perempuan. Gampangnya adalah ternyata memang brewokan, tatoan, piercing, dan lain-lain itu adalah cara untuk spesies laki-laki dari manusia, atau bukan spesies lagi, spesies manusia yang laki-laki, agak belibet, untuk menonjol. Ini bukan masalah bad boy atau rebellious fashion, enggak. Ini hanya cara secara mungkin evolusioner ya, manusia untuk mempertahankan diri, menonjolkan dirinya dari rata-rata. Nah, karena brewokan dan tatoan, piercing, dan lain-lain, terutama brewokannya, kita ngomongin brewokan aja, ini adalah feature yang stand out dari seorang laki-laki, maka dia lebih mudah dikenali dan mungkin disukai oleh perempuan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya antara nyapu nggak bersih dengan dapat jodoh brewokan? Di sini kita lihat apa alasan seorang perempuan nyapu nggak bersih. Kemungkinan besarnya karena buru-buru. Karena buru-buru. Nah, pertanyaannya kemudian buru-buru ini mau ngapain sih? Kemungkinan besar mau keluar. Maksudnya keluar, jalan-jalan lah ya. Main sama teman-teman, gaul gitu. It's not a bad things, nggak ada yang salah dengan itu. Dan biasanya kalau cewek-cewek keluar sama teman-temannya, salah satu topik ngobrolannya adalah cowok, ya, lihat-lihat gitu, kalau lagi ngopi-ngopi cantik. Saya nggak ngerti konsep itu by the way. Ngopi-ngopi cantik biasanya lihat-lihat gitu, ada cowok. Dan cowok yang dilihat tentu saja yang paling menarik adalah yang stand out. Dalam hal ini yang berewokan. Kita sudah mulai lihat ya korelasinya antara cewek yang nyapunya nggak bersih, mungkin karena buru-buru pengen jalan, dengan cowok-cowok yang berewokan yang dilihat pada saat cewek-cewek itu jalan-jalan. Ini adalah Scientia Comedium menjawab, di mana saya, Irfan Kartawirya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke account Twitter saya @irfankarta dengan hashtag #tanyasaikom. Kalau kamu punya pertanyaan, silakan mention saya @irfankarta, kasih hashtag #tanyasaikom. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab di video berikutnya. Kalau saya nggak bisa jawab, saya mikir dulu, dan mungkin agak lama mikirnya, mohon maaf kalau kelamaan nungguinnya. Atau ya saya pura-pura nggak baca aja gitu. Sampai ketemu di video Scientia Comedium menjawab berikutnya. Bye.